Selamat datang di channel YouTube saya, Gimun. Bila konten video saya ini bermanfaat, silahkan tekan tombol berikut agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Oke? Next. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sifat koligatif larutan dengan sub pokok bahasan E, tekanan osmotik larutan yang kita beri lambang Pi. Perhatikan gambar berikut ini sebagai gambar untuk mewakili suatu percobaan. Kita memiliki tabung U. Tabung U ini kita sekat dengan membran semi-permeabel atau selaput semi-permeabel dan kemudian kita isi dengan air. Nah, membran atau selaput semi-permeabel ini dapat dilewati oleh molekul-molekul air. Apa yang terjadi ketika kita isi dengan air? Maka permukaan air di bejana U sebelah kiri maupun kanan tingginya sama karena tekanan udara di bagian kiri maupun kanan adalah sama. Berikutnya, seandainya salah satu bagian dari tabung U itu ditambahkan zat terlarut, misalnya saya ambil contoh, zat terlarutnya adalah glukosa. Glukosa ini saya tambahkan di tabung U sebelah kiri, seperti gambar berikut. Kita tambahkan sehingga glukosa larut dan ini membentuk larutan glukosa. Pertanyaan kita, apa yang terjadi setelah penambahan larutan glukosa ini? Pertanyaan kita. Yang terjadi secara eksperimen, faktanya adalah bahwa permukaan zat cair di sebelah kiri yang tadi kita tambahkan zat terlarut glukosa itu akan naik. Nah, kenapa naik? Pertanyaannya kan begitu. Ternyata molekul-molekul air yang ada di tabung U di sebelah kanan ini melalui membran semi-permeabel bergerak menembus melewati kemudian menuju ke tabung U bagian sebelah kiri. Nah, proses perpindahan molekul pelarut air ini melalui membran semi-permeabel ini, anggap dari konsentrasi yang rendah ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi, itu dinamakan osmosis. Atau saya tulis dalam catatan kita, peristiwa perpindahan molekul pelarut air dari larutan yang konsentrasinya lebih kecil atau encer di sini ke larutan yang konsentrasinya lebih pekat atau lebih besar ini melalui membran semi-permeabel ini disebut osmosis. Maka saya mengajukan pertanyaan reflektif yang pertama. Pertanyaannya adalah, peristiwa perpindahan molekul pelarut air itu dari larutan yang konsentrasinya lebih kecil dari sini ke konsentrasi yang lebih pekat atau lebih besar, pertanyaannya, akankah terjadi terus-menerus? Misalnya ini bergerak ke sini terus-menerus sampai tumpah misalnya. Mungkinkah? Dan jelaskan. Maka sekali lagi dari fakta eksperimen sangat jelas bahwa akankah terjadi terus-menerus? Jawabnya dengan tegas tidak. Kalau tidak, kapan berhenti? Yakni
aliran molekul pelarut air dari larutan yang konsentrasinya lebih kecil menuju ke konsentrasi yang lebih besar melalui membran semipermeabel itu akan berhenti bila atau jika telah terjadi kesetimbangan antara kedua larutan itu. Oke. Kemudian kalau kita misalnya melakukan tindakan nih menekan bagian sebelah kiri, menekan kita supaya molekul pelarut ini tidak berpindah dari sebelah kanan ke sebelah kiri, dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, maka kita harus memberikan tekanan. Besarnya tekanan yang kita berikan supaya molekul pelarut tidak bisa pindah, itulah yang dinamakan Pi atau tekanan osmotik larutan. Nah, kita sekarang akan mendalami tentang tekanan osmotik larutan yang dilambangkan Pi itu. Oke, next kita lanjut ke slide berikutnya. Maka saya tuliskan besarnya tekanan yang harus diberikan pada suatu larutan untuk mencegah mengalirnya molekul-molekul pelarut dalam hari ini air ke dalam larutan melalui membran semipermeabel itu disebut tekanan osmotik atau lambangnya Pi. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana menentukan besarnya tekanan osmotik Pi ini? Menurut Van Hoff, persamaan matematis tekanan osmotik larutan sama dengan persamaan gas ideal. Mudah-mudahan masih ingat persamaan gas ideal yang pernah dipelajari di kimia kelas 10 semester genap. Yakni P dikali V sama dengan nRT. Ini tekanan, ini volume, ini mol, ini tetapan gas, ini suhu. Harus dalam satuan Kelvin. Tekanan ini karena khusus untuk tekanan osmotik, kita bisa ganti lambangnya dengan Pi. Maka Pi dikali V sama dengan nRT. V volume ini kalau kita pindah ruas, maka Pi sama dengan N per V dikali RT. Masih ingat kalah? N per V itu apa? Mol per volume larutan itu adalah molaritas yang diberi lambang M, maka persamaannya menjadi P sama dengan M kali R kali T. Jadi, untuk menghitung tekanan osmotik suatu larutan yang non-elektrolit, rumusnya adalah P sama dengan MRT. Nah, bagaimana untuk yang larutan elektrolit? Kita tahu bahwa sifat koligatif larutan itu sangat tergantung jumlah partikel zat terlarutnya atau secara umum bolehlah konsentrasinya. Tentu saja jumlah partikel zat terlarut antara non-elektrolit tidak mengion dan elektrolit yang mengion akan berbeda. Karena itu ingat faktor Van Hoff atau I. Sehingga untuk larutan elektrolit rumusnya menjadi P sama dengan M kali R kali T kali I. I adalah faktor Van Hoff. Mudah-mudahan rumusannya masih ingat. I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Nah, untuk mempertegas ini saya memberikan keterangan bahwa Pi itu adalah tekanan osmotik larutan harus dalam satuan ATM. Atmosfer. Kemudian M molaritas, kita ingat satuannya mol per liter. Kemudian R adalah 0,05
0,82 liter atm per mol Kelvin. Kenapa harus atm? Karena konstantanya dalam satuan atm. Kalau begitu suhunya nanti juga harus menyesuaikan dengan konstanta. Ini satuannya Kelvin, maka suhunya harus dalam Kelvin. Sehingga T sama dengan suhu atau temperatur dalam satuan Kelvin. N di sini adalah jumlah mol, kemudian V adalah volume larutan, kemudian I ini tadi sudah saya sampaikan, faktor Van Hoff dengan catatan, mudah-mudahan tidak lupa. Faktor Van Hoff dirumuskan I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa, di mana alfa adalah derajat ionisasi. Kalau elektrolit kuat alfanya 1, kalau elektrolit lemah antara 0 dan 1, kalau non-elektrolit alfanya sama dengan 0. Sedangkan N adalah jumlah partikel yang mengion atau jumlah kation dan jumlah anion. Oke, tetap semangat. Terima kasih untuk konsep dasar tentang perhitungan tekanan osmotik. Oke. Yang berikutnya perlu saya tambahkan dalam konsep ini, berdasarkan tekanan osmotiknya, larutan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah hipertonik. Hiper itu lebih. Berarti ini merupakan larutan atau merupakan 2 atau lebih larutan yang memiliki tekanan osmotik lebih tinggi dari larutan yang lainnya. Kalau mau ditulis secara matematika, boleh Pi1 lebih besar dari Pi2. Yang B isotonik, iso itu sama. Ini merupakan 2 atau lebih larutan yang memiliki tekanan osmotik sama. Berarti Pi1 sama dengan Pi2. Yang ketiga hipotonik. Ini merupakan larutan atau 2 larutan atau lebih yang memiliki tekanan osmotik lebih rendah dari larutan lainnya, berarti Pi1 lebih kecil dibandingkan Pi2. Nah, proses-proses yang terjadi di dalam sel hewan, juga sel tumbuhan, bisa dicermati seperti gambar saya yang pertama, atau boleh juga gambar yang kedua. Ini hipertonik, isotonik, kemudian hipotonik. Oke, demikian konsep untuk pembahasan tekanan osmotik larutan. Oke, yang terakhir, untuk mendalami tentang perhitungan tekanan osmotik larutan atau Pi, saya memberikan satu contoh soal. Demikian soalnya. 1. Sebanyak 8 gram senyawa non-elektrolit. Sudah sangat jelas ditampilkan ini non-elektrolit Y. Dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 200 ml. Kemudian tekanan osmotik larutan yang dihasilkan, yakni pada suhu 25 adalah 2,86 atm. 2,86 atm. Tentukan rumus atau massa molekul relatif atau MR dari senyawa Y tersebut. Maka kita bisa jawab. Saya ingin menegaskan sekali lagi, ketika kalian mengerjakan soal-soal sifat koligatif larutan, karena sangat tergantung jumlah partikelnya, maka hal paling pertama dan jangan lupa selalu cek apakah zat terlarutnya merupakan zat elektrolit atau bukan. Itu penting. Maka kalau dari soal ini sangat jelas, walaupun jelas tetap saya tulis senyawa Y merupakan non-elektrolit. Berarti
faktor Van Hoff bisa diabaikan lah secara matematika begitu. Kalau elektrolit, maka harus dikali dengan faktor I. P, rumusnya adalah M kali R kali T. Nah, molaritas ini terserah mau kamu jabarkan menurut rumus dasar atau rumus yang kedua yang sudah kita bahas sebelumnya, silahkan. Kalau kita mau jabarkan karena diketahui massa, maka P sama dengan molaritas GT per mR dikali 1000 ml per liter sebagai faktor konversinya dibagi volume dalam satuan mililiter dikali R dikali T. Oke, P-nya ada 2,86 atm. GT-nya ada 8 gram. Dibagi mR-nya tidak tahu. Dikali faktor konversinya 1000 ml per liter. Dibagi volumenya ini 200 ml. Dikali tetapannya, jangan lupa, 0,082 liter atm per mol Kelvin. Dikali, karena ini Kelvin, suhunya harus dijadikan Kelvin. Bagaimana? Untuk menjadikan Kelvin tentu harus ditambah 273. Maka satuannya menjadi Kelvin. Sehingga secara matematis kita bisa hitung 2,86 sama dengan 8 gram kalau mau lengkap, dibagi mR-nya, 1000 dibagi 200, ini 5, dikali 0,082, dikali suhunya dalam Kelvin 298. Nah, kita kalikan saja. 2,86 sama dengan, ini kalikan semuanya, maka sama dengan 977,4 dibagi mR-nya. Sehingga mR-nya sama dengan, kalikan silang bahasa matematika, 977,4 dibagi 2,86. Ayo, berapa? Tolong dihitung. Maka mR-nya sama dengan 341,7. Atau bisa ditulis, jadi mR senyawa Y adalah 341,7 gram per mol. Demikian konsep yang bisa saya berikan, dan satu latihan soal kedua, ketiga akan saya sampaikan dalam video berikutnya. Terima kasih. Belajar kimia itu ibarat membuat kue lapis. Kalian tahu kue lapis? Berarti kita harus mampu merakit berbagai kajian ilmu yang telah dipelajari dan menyusunnya menjadi suatu konsep yang tanda kutip enak dan menarik, dan pada waktunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, setuju? Terima kasih.